Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan hari ini saya masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas saya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menghabiskan waktu. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Muhammad Zikri, NIM D0118-360. Contoh soal pertama itu bangunan bertingkat yang dilengkapi ruang bawah tanah berukuran 10 meter kali 30 meter akan dibangun di atas tanah pasir. Perancangan pondasi bangunan tersebut dipertimbangkan dapat diwakili oleh potongan tampang bangunan pada gambar C6.1. Dasar pondasi terletak pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah. Beban dinding P1 dan P3 sebesar 350 kN per meter kubik, sedangkan beban kolom atau berat volume tanah sebesar 1000 kN. Beban tersebut sudah termasuk beban lantai tanah di atas dinding P1 atau berat volume tanahnya, dan P3 ekstensi dengan sama dengan 20 cm ke arah dalam bangunan. Dari beberapa hasil uji kerucut statis (sondir) yang dilakukan pada lokasi bangunan tersebut, kondisi tanah dasar dapat diwakili oleh hasil penguji yang ditunjukkan pada gambar C6.1b. Data berat volume penguji yang ditunjukkan pada gambar C6.1b. Data berat volume tanah menurut kedalaman sebagai berikut. Pertama, dari 0 sampai 2,5 meter berat volumenya sama dengan 16,5 kN per meter kubik. Kedua, 2,5 sampai 6 meter berat volume tanahnya 16,5 kN per meter kubik. Ketiga, 6 sampai 9,75 meter berat volume tanahnya 18 kN per meter kubik. Yang terakhir itu 9,75 sampai 11,75 meter berat volume tanahnya itu 17 kN per meter kubik. Sudut geser dalam efektif atau sudut geser dalam tanah di bawah dasar pondasi rata-rata adalah 35 derajat dan C sama dengan 0. Muka air tanah sangat dalam. Hitungan dimensi pondasi yang memenuhi syarat faktor aman terdapat kapasitas dukung dan penurunan disyaratkan penurunan maksimum 40 mm dan delta per L lebih kecil 1 banding 300 dalam hitungan kapasitas dukung gunakan persamaan Pesif. Hitungan dimensi pondasi dan kapasitas dukung, persamaan kapasitas dukung aman. Adapun di sini rumusnya itu QS sama dengan per F
dalam kurung Q atau daya dukungnya ditambah df dv atau kedalaman pondasi dikali berat volume tanah. Persamaan kapasitas dukung ultimate neto Q atau daya dukungnya sama dengan QU dikurang daya dukung dikali berat volume tanah. Dalam kasus ini, kedalaman dasar pondasi yang diperhitungkan dalam hitungan kapasitas dukung adalah D karena persamaan umum kapasitas dukung pondasi memanjang menjadi QU sama dengan CNC tambah D kubit YNQ tambah 0,5 BYNY. Adapun di sini tentang perhitungannya, yaitu A penampang bangunan, B data penguji penetrasi kerucut statis, C pembebanan dan dimensi pondasi. Dengan memperhatikan faktor kedalaman dan bentuk pondasi, maka QU sama dengan SC DC CN tambah SQ DQ DYNQ tambah SY DY 0,5 BYNY kurang DF atau kedalam pondasi ditambah DY. Untuk pondasi pada tanah pasir dengan C sama dengan 0, maka QS sama dengan C/F dikali LS Q DQ DYNQ tambah SY DY 0,5 BYNY dikurang DF atau kedalam pondasi ditambah DFY. Dalam hal ini akan digunakan persamaan Facit dengan sudut geser dalam tanah sama dengan 35 derajat dari tabel 3,3 diperoleh NC sama dengan 46,12 NQ sama dengan 33,30 NY sama dengan 48,03. Untuk pondasi V2 dibuat berbentuk bujur sangkar. Untuk beban strik B2 dan L2 sama dengan L2, B2 atau L2 sama dengan 1 dalam kurung bujur sangkar. SQ sama dengan 1 tambah TQ atau TQ sudut geser dalam tanah sama dengan 1 tambah TQ 35 derajat sama dengan 1,7. SY sama dengan 0,60. Faktor kedalam pondasi dari versi tabel 3,0 B untuk D per B lebih kecil dari 1. DQ sama dengan 1 tambah 2 dalam kurung D B2 sama TQ atau sudut geser dalam tanah dalam kurung 1 kurang sin sudut geser dalam tanah pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 di dalam kurung 0,5 per B2 TQ 35 derajat dikali 1
kurang sin 35 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 0,13 B2. QS sama dengan per F dikali SQ DQ DYNQ tambah SY DY 0,5 BYNY kurang DF ke dalam pondasinya tambah ke dalam pondasinya. Q sama dengan 1000 per B2 sama dengan 1/3 dalam kurung 1,7 dalam kurung 1 tambah 0,13 per B2 plus kurung kali 0,5 kali 16,5 kali 33 tambah 0,6 dalam kurung 1 tambah 0,13 per B2 plus kurung kali 0,5 kali B2 kali 16,5 kali 48,03 kurang 2,5 kali 16,5 tambah 2,5 kali 16,5 diperoleh seperti yang digambar. Dengan cara coba-coba diperoleh B2 sama dengan 1,75 meter. Jadi ukuran pondasi kolom P2 adalah 1,75 meter kali 1,75 meter. Untuk pondasi memanjang P1 dan P3 telah diketahui beban ekstensif dengan sama dengan 0,2 meter. Bila resultan beban diletakkan pada pusat pondasi berlaku persamaan kapasitas dukung dengan beban vertikal dan terpusat. Oleh karena itu, lebar pondasi yang digunakan dalam hitungan kapasitas dukung adalah lebar pondasi sebenarnya atau dalam kurung B. Untuk pondasi memanjang 8F sama dengan NC sama dengan 1 faktor kedalaman pondasi dari basit. Untuk D per B lebih kecil dari 1, DQ sama dengan 1 tambah 2 dikali D per B3. TQ sudut geser dalam tanah dalam kurung 1 kurang sin sudut geser dalam tanah pangkat 2 sama dengan 1 tambah 2 dalam kurung 0,5 per B3 plus kurung TQ 35 derajat dalam kurung 1 kurang sin 35 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 0,13 per B3 sama dengan 1. Q sama dengan 1 per F dalam kurung SQ DQ DYNQ tambah SY DY 0,5 BYNY kurang DF Y tambah ke dalam pondasi 350 per B3 sama dengan 1,3 dalam kurung 1 tambah 0,13 per B3 plus kurung kali 0,5 kali 16,5 kali 33,33 ditambah dalam kurung 1 tambah 0,13 per B3 plus kurung kali 0,5 kali B3 kali 16,5 kali 48,03 kurang 2,5 kali 16,5 tambah 2,5 kali 16,5 350 per B3 sama dengan 95,08 tambah 11,92 per B3 tambah 173,33 B3 133,33 B3 pangkat 2 tambah 95,08 B3 kurang 338,08 sama dengan 0. Dengan sedikit dilebihkan diperoleh B3 sama dengan 1,5
2 meter. Luasan pondasi dibuat simetris terhadap resultan beban, jadi tekanan pada dasar pondasi per meter panjang terbagi rata. Q sama dengan 350 per 1,2 dikali 1 sama dengan 292 kilonewton per meter kubik. B. Hubungan tambahan tegangan vertikal. B.1 tambahan tegangan vertikal dan dalam kurung delta P di bawah pusat pondasi P1, pondasi P1 dan P3. Qn sama dengan 292 dikurang 2,5 kali 16,5 sama dengan 251 kilonewton per meter pangkat 2. Pondasi P2 Qn sama dengan 1000 per 1,75 pangkat 2 kurang 2,5 kali 16,5 sama dengan 285,28 kilonewton meter pangkat 2. Hitungan faktor pengaruh untuk pondasi memanjang dan pondasi bujur sangkar diperoleh dari gambar 4,6 dengan Z sama dengan kedalaman lapisan yang dihitung dari dasar pondasi dan X sama dengan jarak horizontal dari pusat ke pusat luasan pondasi. Memperhatikan jumlah tambahan tegangan di bawah pondasi P1 oleh pengaruh beban sendiri dan beban pondasi P2 dan P3. Delta partikel 2 di bawah pondasi P1 oleh pengaruh beban pondasi P1 dalam kurung B1 sama dengan 1,2 meter kubik N sama dengan 251 kilonewton per meter 2 meter pangkat 2. Adapun seperti yang digambar di bawah di kolom ini, adapun tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P1 akibat pengaruh beban P1, P2 dan P3. Tambahan tegangan vertikal di bawah pondasi P2 seperti delta horizontal 2 Z di bawah pusat pondasi P2 akibat pengaruh beban pondasi P3 dalam kurung B3 sama dengan 1,2 meter, Qn sama dengan 251 kilonewton per meter pangkat 2 balas kurung sama dengan delta horizontal Z akibat pengaruh kedua dinding terhadap kolom P2 sama X sama dengan 5 meter. Memperhatikan jumlah tambahan tegangan di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban pondasi. Delta horizontal Z di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh beban pondasi P dalam kurung B1 sama dengan 1,2 meter, Qn sama dengan 251 kilonewton per meter pangkat 2 seperti gambar yang di sini. Kedalamannya Z per B1, X per B1, delta horizontal per Qn, delta horizontal Z. Delta horizontal di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh beban pondasi P3 seperti yang tabel-tabel sebelumnya kita lihat di sini. Dan tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P2 akibat pengaruh beban P1, P2 dan P3. Kedalaman meter di sini
delta horizontalnya juga. Nah, tambahan tegangan partikel di bawah pusat pondasi P3. Cara hitungan sama dengan hitungan delta horizontal Z di bawah pusat pondasi P1 karena susunan pondasi simetri terhadap P2. Hitungan penurunan karena tanah pondasi berupa air, penurunan total hanya berupa penurunan segera. Hitunglah penurunan segera dilakukan dengan cara Diber dan Marten. Hitungan penurunan segera pondasi P1 sama dengan P3 seperti yang kita lihat di sini. Lapisan Z QC VO delta V CHS. Nah, hitungan penurunan pondasi P1 dapat dilihat pada tabel C6.3a. Sebagai contoh, pada lapisan 2,5 kurang 6 meter, jarak tengah-tengah lapisan dari dasar pondasi Z sama dengan 4,25 meter. PO sama dengan 2,5 kali 16,5 plus kurung T tambah 4,25 kali 16,5 sama dengan 70,1 kN per meter pangkat 2. Delta V sama dengan delta horizontal Z sama dengan 100,8 kN per meter pangkat 2. C sama dengan 1,5 kali QC per PO sama dengan 1,5 kali 12.000 per 70,1 sama dengan 256,8. SI sama dengan H per C in PO tambah delta V per PO sama dengan 3,5 per 256,8 in 70,1 tambah 10,8 per 70,1 sama dengan 0,12 meter. Penurunan segera pondasi seperti yang kita lihat di sini. Juga hitungan penurunan pondasi seperti yang sebelumnya ada lapisannya Z, PC, PC, PO, delta V, CHS. Dan juga di sini penurunan pondasi P2 SI dalam kurung P2 sama dengan 0,016 tambah 0,007 tambah 0,013 sama dengan 0,036 meter sama dengan 36 mm, lebih kecil 40 mm. Oke. Dari hitungan di atas diperoleh penurunan maksimum 36 mm, lebih kecil 40 mm. Besarnya beda penurunan akibat penurunan tak seragam antara pondasi P1 dan pondasi P2 atau antara P3 dan P2. Nilai sudut geser ilmiah sama dengan delta S sama dengan SI dalam kurung P2 plus kurang SI dan kurung P1 sama dengan 36 kurang 29 sama dengan 70 mm. Di distorsi kaku sudut geser efektif per L sama dengan 7/5000 sama dengan 1/714, lebih kecil 1/300. Oke. Dari pertimbangan faktor aman terhadap keruntuhan, kapasitas dukung dan penurunan toleransi, dimensi dan kedalaman ketiga pondasi memenuhi syarat.
Jadi untuk dinding P1 dan P3 dipakai pondasi memanjang dengan lebar 1, 2, dan untuk kolom P2 dipakai pondasi buyu sangkar dengan lebar 1,75 meter yang sebelumnya ada di gambar C6.1C. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.